Oke, kembali lagi bersama channel Ngeseng-Ngeseng. Ya, kali ini kita akan di depan kita ini adalah Yamaha X-Red 115 ataupun sering disebut dengan Yamaha X-Red OLED. Jadi kali ini saya akan ganti bagian cop kits ataupun stang dari X-Red 115 ini ya, ataupun X-Red OLED ini. Kita akan ganti stangnya. Ini stang bawaan ya. Pertama kita cabut-cabut dulu ya semua yang nempel di stang bawaan itu sendiri. Jadi di sini saya menggunakan stang apa ya disebutnya, stang bawaan Bison ya, Yamaha Bison. Jadi agak lebar dan agak tinggi seperti itu. Kalau ini kan stang bawaannya, bawaan dari X-Red itu sendiri kan pendek ya. Nah seperti ini kita buka dulu ya, buka dulu bagian apa disebutnya ini, tombol-tombol ya, tombol ataupun saklar. Kita menggunakan obengs, kemudian siapkan juga kunci L5, kunci L ukuran 5 karena kita akan membuka bagian handle rem ini ya, ataupun bagian apa dudukan dari spion kiri. Kita akan buka dulu seperti itu. Kemudian siapkan juga kunci L6 ini untuk membuka bagian apa ya, penjepit ini ya, penjepit stang. Jadi kita menggunakan kunci L6. Kita buka saja ya, jangan lupa membuka itu arah ke kiri seperti ini, arah ke kiri, langsung putar saja seperti itu. Nah, kemudian kita lepas juga saklar bagian kanan ataupun yang ada di bagian posisi gas ya. Ada posisi gas ini kita lepas karena mau mencabut juga ya. Kita akan cabut apa disebutnya, tali ya, tali gas ya. Tali gas itu kita harus lepas, maksudnya harus lepas dulu. Kemudian di sini kita juga apa ya disebutnya, melepas bagian dudukan yang kaca spion kanan yang ada master remnya, kita harus lepas juga. Oke, saya percepat biar agak singkat. Oke, lepaskan semua kunci-kuncinya. Ini dia, setelah terlepas langsung saja cabut di bawaannya. Jadi bawaannya seperti ini ya, masih ya rendah lah, posisinya rendah seperti itu. Nah ini perbandingannya nah seperti ini. Jadi ketinggiannya bisa dilihat ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu tinggi juga sih menggunakan stang bawaan Bison ya, Yamaha Bison ini. Posisinya nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu rendah seperti itu. Kalau terlalu tinggi menurut saya terlihatnya agak cungkring ya kalau terlalu tinggi, tapi posisi reading enak sih sepertinya gitu. Oke, ini bagian ini kita akan gunakan apa di sini ya, bor ya, pengeboran. Di sini menggunakan ukuran bor 5,5 sampai 6 ya ukurannya. Karena itu kan ada lubang buat apa ya disebutnya. Nah, ini lubang ini untuk mengunci posisi saklar seperti itu. Jadi posisi saklar itu ada tonjolannya dan akan dimasukin ke lubang itu. Jadi paten seperti itu. Ini dia hasil setelah di-upgrade. Posisi ataupun terlihatnya itu enggak terlalu tinggi ya, sehingga enggak terlalu cungkring ya ataupun terlalu kurus seperti itu. Ada juga yang menggunakan stang apa sih, Pixen ya, seperti itu. Kalau menggunakan stang Pixen menurut saya sih terlalu terlihat cungkring ya, walaupun emang sih posisi reading nantinya lebih enak karena akan lebih tinggi, tapi itu kembali lagi kepada selera masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan stang yang dari bawaan Yamaha Bison seperti itu. Oke, ini dia tampilannya, posisinya seperti ini. Ini reading juga enak ya. Artinya lebih apa ya, lebih lebar juga. Terus kemudian yang diganti itu di bagian ini apa, kabel ini ya, kabel rem, selang rem itu
saya menggunakan Scarlett ya, yang murah-murah saja, tapi sampai sekarang saya gunakan masih paten ya. Kemudian di bagian-bagian yang lain saya juga ganti bagian apa ya, hand gripnya. Ini hand gripnya yang ori saya ganti ya, ganti dengan menggunakan hand grip Yamaha Mio jadul tapi yang ori seperti itu. Oke, ini tampilannya menurut saya sih lebih menarik lah ya ketimbang bawaannya, tapi kembali lagi kepada selera sih. Ini juga sudah terpasang fender ataupun ekor belakang, kemudian apa ini, hanger ya, wadah botol minum. Nah ini enak sekali posisi readingnya, apa ya, genggaman asik, pokoknya lebih lebih enak. Nah ini yang saya maksud, kenapa X-Red yang 125 desainnya nggak kayak gini gitu, minimal ya posisi deck bawahnya itu bisa selonjoran walaupun nggak terlalu full seperti itu. Terus bagian ke belakangnya ini bisa dengan apa ya, 3 mode berkendara gitu kan, bisa selonjoran terus ke tengah dan ke belakang seperti itu. Kalau yang ada di X-Red 125 yang terbaru itu tidak ada. Nah ini yang saya maksud, posisinya stang jadi lebih ke belakang ya, lebih tinggi, terus kita bisa selonjoran lebih nyaman ketika berkendara, apalagi kondisi berkendara yang cukup jauh ya. Ini sangat membantu sekali seperti itu. Jadi kita bisa selonjoran, kemudian ini posisi biasa ya di tengah, dan yang terakhir yang ini posisi yang ke belakang gini. Ini sangat membantu sekali dan itu tidak kita temukan di X-Red yang 125 seperti itu, brother dan sister. Jadi yang model 115 ini ataupun X-Red OLED menurut saya sih udah mantap ya. Terus model kuncinya juga ya udah mantap lah, mirip-mirip NMAX seperti itu. Nah ini bagian dalam bagasinya juga cukup luas dengan kapasitas tangki 4 literan ya, 4 liter lebih. Kemudian bagasi buat nyimpen ya cukup lah ini untuk nyimpen ini ya, untuk nyimpen jas hujan ataupun benda-benda lain yang kita butuhkan seperti itu, atau sepatu biasanya, atau sendal ya seperti itu, dan lain-lain lah. Sudah sangat cukup ya dengan tadi ya bagasi ataupun kapasitas tangki 4,8 liter itu sangat besar lah. Nah ini yang ditambah ataupun fender ya, ekor itu sehingga mirip trail ya, seperti semi trail lah. Nah untuk ke bagian kaki-kaki ini saya menggunakan ban belakang 90-90 dari FDR dengan ukuran apa, ini kan tapak lebar ya. Kalau untuk X-Red itu baik yang OLED ataupun yang new itu udah tapak lebar. Jadi model FDR ini, model mereknya itu FDR, modelnya hover. Jadi kayak inilah seperti ini. Jadi cocok untuk di segala medan gitu sih katanya. Jadi tampaknya kayak motor-motor, bisa dibawa di aspal bisa, terus dibawa semi makadam ataupun jalan-jalan yang agak sedikit terjal juga bisa seperti itu. Oke, ini seperti ini. Kemudian ya ini standar samping tidak. Nah ini biasanya kan ketika di standar samping ini akan mati, tapi untuk bagian ini, untuk X-Red yang ini, walaupun posisi standar samping, mesin bisa tetap menyala seperti itu. Oke, untuk bagian depan nggak ada yang dirubah selain ganti ban ya, dan ini tali juga nih, tali rem itu ganti ya karena yang bawaannya terlalu pendek karena stangnya agak naik sedikit seperti itu. Terus kemudian di bagian lampu juga hanya ditutup ya bagian-bagian itu, ini juga stiker. Dan tadi ya untuk ban depan 80-90 sama dari FDR hover seperti itu, dual purpose ya. Dual purpose di sini artinya bisa cocok di jalan raya ya ataupun yang agak sedikit terjal. Oke, ini untuk bagian-bagian bodi saya nggak dicat ya, hanya menggunakan Scotlet. Begitupun bagian lampu yang kuning ini saya menggunakan Scotlet clear warna kuning. Nah bisa terlihat ya kalau di zoom gini
bekas koceng ya. Jadi ya itu hanya skotlet ya, hanya skotlet. Nah ini juga sama, saya menggunakan skotlet yang kayak karbon seperti itu. Saya tutup semua sehingga tampilannya lebih menarik lah, seperti itu.